Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa untuk semangat positifnya hari ini. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang agenda 3 dalam kegiatan Latsar CPNS, di mana pada agenda 3 ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan materi agenda 3, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herman Joy Rinaldi. Saya merupakan seorang PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat. Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang masih merasa bingung terkait materi yang saya sampaikan hari ini dan juga terkait tugas yang akan saya berikan, silakan hubungi saya di nomor telepon dan juga email yang telah tertera pada slide. Nah, Bapak dan Ibu, tidak lengkap rasanya jika hanya saya memperkenalkan diri saja. Maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk secara bergantian memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama lengkap, asal instansi, dan juga satu hal yang paling Bapak dan Ibu ingat dari materi agenda sebelumnya. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perkenalan singkat ini. Saya berharap dengan perkenalan ini kita lebih saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu, untuk merespon semangat dari Bapak dan Ibu, izinkanlah saya memberikan satu pantun kepada Bapak dan Ibu. Buah duku, buah kecapi, disimpan rapat di dalam peti. Mari belajar kedudukan dan peran PNS hari ini, biar nanti melayani masyarakat bukan malah minta dilayani. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya Bapak dan Ibu harus tahu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran agenda 3 ini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa yang menjadi tujuan dari pembelajaran agenda 3 ini adalah Bapak dan Ibu diharapkan nantinya mampu memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etika ASN. Selain itu, Bapak dan Ibu juga diharapkan mampu memahami apa itu sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN sebagai dasar manajemen kepegawaian. Bapak dan Ibu, materi ini juga bertujuan untuk menginternalisasikan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital culture, dan juga digital safety. Sehingga Bapak dan Ibu nantinya diharapkan dapat mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan birokrasi maupun ruang digital. Bapak dan Ibu, pada materi agenda 3 ini terdapat 2 materi pokok, yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN, di mana kedua materi pokok ini masing-masing memiliki 3 submateri. Next, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu telah mempelajari materi agenda 3 ini sebelumnya dalam Sibangkok. Maka dari itu saya ingin melihat sejauh mana Bapak dan Ibu paham tentang materi agenda 3 ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk mengakses link Kahoot yang telah saya berikan pada slide. Dan kita lihat seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terhadap materi agenda 3 ini dan seberapa banyak poin yang akan Bapak dan Ibu dapatkan. Pre-memori. Wah, kita sudah sama-sama lihat bahwa dari nilai yang ditampilkan, Bapak Ferdinand mendapatkan nilai yang paling tinggi. Kita berikan apresiasi kepada Bapak Ferdinand. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya ingin mengetahui alasan atau pandangan dari Bapak Ibu kenapa sampai kita ini harus mempelajari materi agenda 3. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi bahwa agenda 1 membentuk karakter, agenda 2 menanamkan nilai-nilai dasar dalam bekerja, dan di agenda 3 ini kenapa penting sekali untuk dipelajari, selain karena dia berhubungan dengan agenda 1 dan 2, di agenda 3 ini juga membekali pemahaman mengenai peran serta profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, tidak hanya di situ saja, saya masih punya pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Apa yang terlintas pertama kali di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar smart governance? Dan menurut Bapak Ibu, apa kira-kira peran dari ASN untuk mewujudkan smart governance ini? Dan juga apa sih kira-kira tantangan dalam implementasi smart governance ini? Silakan tulis jawaban dari Bapak Ibu di kolom chat yang telah tersedia. Oke, saya telah membaca jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya terkait smart governance, peran ASN dalam smart governance, dan juga tentang tantangan
implementasinya. Maka dari itu saya akan menyimpulkan dari jawaban-jawaban Bapak dan Ibu semuanya, di mana smart governance yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, setelah itu, apa sih peran ASN dalam smart governance ini? Peran ASN dalam smart governance ini tentunya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pekerjaan, memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan juga berkualitas, dan mengelola data serta informasi secara akurat dan aman. Namun, apa sih yang menjadi tantangan dalam implementasi smart governance ini? Tantangan dan implementasinya itu bisa saja berupa keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi, ataupun kompetensi digital ASN yang belum merata, dan juga resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa sih yang Bapak dan Ibu pahami tentang manajemen ASN? Terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti yang Bapak dan Ibu sudah sampaikan bahwa manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, dan juga nepotisme. Nah, di mana manajemen ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Oke. Nah, apa saja sih yang diatur dalam manajemen ASN ini? Nah, di dalam manajemen ASN ini mengatur tentang kedudukan, peran ASN, fungsi ASN, pengelolaan ASN, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku. Nah, dari keenam hal yang diatur dalam manajemen ASN ini, kira-kira Bapak dan Ibu paling familiar dengan yang mana? Wah, kebanyakan dari Bapak dan Ibu menjawab tentang hak. Oke, benar. Tapi harus Bapak dan Ibu ingat bahwa ternyata dalam manajemen ASN ini bukan hanya hak saja yang diutamakan, tetapi keenam hal yang sudah kita lihat di slide ini. Nah, salah satu hal yang paling krusial yang akan sama-sama kita pelajari yaitu mengenai pengelolaan ASN. Nah, pengelolaan ASN ini ada yang namanya sistem merit. Nah, saya ingin mengetahui pandangan dari Bapak dan Ibu semuanya. Apa yang mengapa harus sistem merit? Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kita dapat lihat bahwa mengapa sih harus sistem merit dalam pengelolaan ASN? Nah, karena sistem merit ini memastikan bahwa pengelolaan ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan malah nepotisme atau faktor subjektif lainnya. Maka dari itu, kenapa sampai harus sistem merit? Ya, Bapak dan Ibu, saya juga ingin mengetahui apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang Smart ASN, terutama 8 karakteristik dari Smart ASN. Wah, Bapak dan Ibu sangat mengerti sekali ya tentang apa itu Smart ASN, terutama 8 karakteristik dari Smart ASN. Oke, kita akan lihat bersama. Nah, di dalam Smart ASN ini terdapat 8 karakteristik, di mana yang pertama itu integritas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah profesionalisme, keempat berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan juga bahasa asing, yang keenam itu hospitality, yang ketujuh entrepreneurship, dan yang kedelapan adalah networking. Nah, Bapak dan Ibu, dari 8 karakteristik Smart ASN ini kita akan membahas mengenai literasi digital.
Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa literasi digital memiliki 4 pilar utama, di mana yang pertama adalah digital skills, yang kedua digital ethics, yang ketiga digital safety, dan yang keempat digital culture. Di mana di dalam digital skills ini kemampuan dari Bapak Ibu untuk menggunakan perangkat dan juga teknologi digital harus dilakukan secara efektif. Nah, setelah itu yang kedua itu digital ethics. Nah, ketika di digital skills kita belajar mengenai, kita mengetahui tentang kemampuan untuk menggunakan perangkat. Di digital ethics ini kita mempelajari tentang kemampuan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kita mampu melakukan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika, norma, dan aturan yang berlaku. Yang ketiga itu digital safety, di mana digital safety ini adalah untuk kemampuan melindungi data, akun, dan juga perangkat digital dari berbagai ancaman cyber. Dan yang terakhir adalah digital culture, di mana digital culture ini adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga budaya bangsa. Oke. Demikian adalah materi kita untuk agenda ketiga. Maka izinkanlah saya untuk menyimpulkan materi dari agenda 3 ini, di mana dalam materi agenda 3 ini memberikan pemahaman dan keterampilan bagi Bapak dan Ibu untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui penugasan manajemen ASN, penerapan konsep Smart ASN, dan pembelajaran. Dan pembelajaran ini membekali peserta agar mampu memanfaatkan teknologi digital, menjunjung etika, dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. Nah, baik Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan agenda 3. Sebelum kita masuk dalam penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ketika tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, maka saya menganggap bahwa apa yang saya sampaikan sudah Bapak dan Ibu pahami. Maka dari itu, saya akan memberikan penugasan, baik itu untuk individu maupun untuk kelompok. Ini untuk penugasan individunya, dan next untuk penugasan kelompoknya. Saya harap penugasan ini dikumpulkan tepat waktu pada LMS yang telah disediakan. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.